Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau bahas soal suka duka pakai HP untuk ngerekam ya. Jadi ya memang untuk ngerekam itu biasanya orang pakai action kamera. Tapi kalau pingin hemat, pingin baterainya awet, ya pakai HP. Jadi action kamera itu ya kelemahannya merekam waktunya terbatas, hitungan jam ya, mungkin ada yang 2 jam, tapi kalau baterai ngedrop ya setengah jam atau kurang. Memang sih ada akal-akalan nih, beberapa orang mengakali dengan melakukan dengan di kabel langsung ya, baik yang pakai power bank ataupun disalurkan ke motor, jadi listriknya ambil dari motor. Untuk caranya sendiri ya ada sih di internet, cukup banyak. Ngakali action kamera jadi bisa pakai baterai eksternal lah istilahnya. Tapi ya rasanya ya kalau pingin ngerekam gampang ya pakai HP. Cuma kalau di motor ya butuh tempat duduk ya, tempat megang HP-nya. Kalau untuk motor sendiri ya macam-macam caranya. Ada yang ditaruh tiang di antara spion ini, dikasih tongkat, kasih dudukan gitu. Mungkin ada yang bikin custom, minta buatkan tukang las, karena ya modalnya sebenarnya cukup gampang. Tapi ya mungkin kebanyakan orang milih beli. Rasanya minta buatkan tukang las itu ya cukup murah juga ya, paling ya saya ketiro kalau sudah ada bahan loh ya, buat dari logam gitu. Soalnya kalau beli pasti tetap mahal, nggak mungkin murah. Penulis sendiri pasang di dada ya, pakai tali elastis, terus pakai tongsis. Jadi HP-nya dipegang oleh tongsis. Suara mengandalkan mic eksternal. Jadi mic yang pakai kabel. Mungkin ada cara wireless, tapi males riset. Mungkin ada yang baterai tahan 2 jam atau apalah. Tapi kok penulis lebih sering pakai yang ada kabelnya ya. Kalau pakai kabel ya tinggal eksperimen aja yang pas yang bagaimana. Kendala yang dihadapi ketika merekam itu terutama sih dari sisi suara ya, yang paling sulit. Pakai mic eksternal ini suaranya sebenarnya sudah cukup bagus selama nggak ada suara lain. Nah kalau kayak penulis gini yang di jalan raya, wah ini susah ya. Karena suara lain banyak, suara kendaraan lain, suara klakson, suara knalpot. Jadi kalau ngerekam pakai HP tanpa pakai mic eksternal, maka suara angin akan jadi sangat mengganggu ya. Jadi yang kedengar suara anginnya, bukan suara yang kita rekam. Pakai mic eksternal pun masih bisa ya berisik karena angin. Kalau misal kita pakai yang headset murah harga 6.500 misalnya, tentu ada mic yang bagus, yang mahal, mungkin harganya 500.000 kalau nggak salah segitu ya. Pakai itu memang bisa lebih baik, tapi ya sebenarnya bisa diakali.
Enaknya mic eksternal itu adalah karena posisi mic bisa dipindah, tidak pada HP-nya, tapi di belakang helm misalnya, atau ya tempat lain. Sebenarnya ya triknya mudah sih, kalau ingin lebih senyap lagi, dibungkus masker. Jadi untuk menghilangkan suara angin itu kita ya harus melindungi mic-nya itu dari angin, tapi ya nggak terlalu kedap sehingga suara tetap masuk. Ya sebenarnya nggak masalah loh ya kalau suaranya terlalu pelan. Misal merasa kalau terlalu terlindungi gitu bakal jelek suaranya, ya sebenarnya enggak juga. Kita bisa buat suara yang masuk itu jadi lebih keras. Suaranya kurang jernih bisa kita buat lebih jernih juga. Untuk buat suara lebih keras macam-macam triknya. Bisa cuma amplitudenya atau dinaikkan, atau yang namanya kompres gitu ya, kompresor atau semacamnya. Untuk suara bikin lebih jelas, ada yang nyebut fidelity, ada yang nyebut kristal, ada yang nyebut harmonic enhancer, macam-macam lah ya. Tapi ada yang trik untuk bikin suara lebih jernih. Untuk merekam suaranya sendiri bahkan ada loh ya yang antara suara dan videonya diambil secara terpisah. Tapi penulis sendiri memilih jadi satu ya, antara video dan suara langsung jadi satu. Karena kalau terpisah nanti harus ada proses matching kan juga. Masalahnya kalau beda ya antara perekam video dan perekam suara, kadang bisa terjadi satuan waktunya beda. Jadi misal ya sama-sama ngerekam waktu yang sama gitu, setelah 1 jam bisa ada selisih berapa detik gitu suaranya, yang satu bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah ini yang rada menjengkelkan juga ya. Jadi kadang kita harus tahu caranya membuat suaranya matching. Jadi misal kalau ada orang rekam gitu terus pakai tanda tangan, pakai tanda, pakai tangan, pakai apa-apa, itu tujuannya adalah untuk biar matching kan antara awal sampai akhirnya, baik dari suara ataupun video gambarnya. Ini penting terutama untuk yang ngerekamnya pakai beberapa kamera sekaligus. Jadi kalau ngerekamnya pakai lebih dari satu kamera, butuh ada seperti itu biar untuk kerja matchingkannya jadi lebih mudah. Kalau pingin yang pas ya mestinya semua yang dipakai itu kalau bisa mereknya sama. Karena kalau beda merek pasti akan menghasilkan yang beda-beda juga. Kemudian dari sisi videonya, gambarnya ya. Nah untuk dari sisi videonya ini, kameranya kalau bisa dilengkapi dengan optical image stabilization. Tapi ya sebenarnya AIS pun nggak masalah ya. Karena hasilnya pasti akan masih jauh lebih baik daripada setelah videonya jadi kemudian dikurangi goncangannya. Karena kalau ya kita berkendara di jalan gini ya, yang namanya sumber cahaya itu bisa macam-macam. Software untuk deteksi goncangan itu nggak bisa bekerja dengan baik kalau misal ada mobil di depan ya, ada pantulannya. Nah kalau ada pantulan ini yang bikin pusing sama softwarenya. Jadi kadang softwarenya baru bekerja dengan baik kalau kita hilangkan dulu pantulan-pantulan pada mobil itu. Menghilangkan pantulan ya bisa dari
mengurangi kontras, mengurangi brightness, atau di blur gitu ya, sehingga detail-detail yang kecil-kecil nggak kelihatan, langsung di blur. Jadi semua frame-nya jadi gambaran sangat kabur, jadi yang kelihatannya cuma gerakan secara umumnya saja. Tentu lebih baik pakai image stabilization. Nah ini juga ya, penulis nggak banyak pengalaman pakai image stabilization ya, cuma nyoba berapa? 3. Yang pertama Xiaomi, Redmi Note 7, terus Oppo Reno 5, terus sekarang pakai Asus ROG Phone 2. Yang Xiaomi ini yang agak ribet ya, karena software kamera internalnya nggak mengizinkan pakai mic eksternal. Sementara itu yang Oppo Reno 5 itu bisa dengan mengaktifkan opsi ya, opsi untuk mengizinkan penggunaan mic eksternal. Sementara yang Asus langsung, nggak usah nyetel-nyetel opsi, langsung bisa dipakai ngerekam. Ini dari HP yang sudah di reset factory ya, jadi memang setelan defaultnya bisa pakai mic eksternal. Nah untuk yang nggak bisa pakai mic eksternal gimana? Ya terpaksa pakai mic suara itu dipisah ya dari gambarnya. Karena misalnya kameranya support OIS gitu ya, ya kita pakai satu lagi lah HP atau apalah perekam suara, kita pakai ya matching. Karena kalau misalnya kita nggak pakai mic eksternal, nanti yang rekaman kameranya bakal kedengar suara angin toh ya kalau pas kencang. Untuk matching kan ya kita pakai kode misalnya gitu ya, di awal dan di akhir video, terus kita buat sehingga pas tumpukannya, karena biasanya ada jeda waktu, terutama kalau kecepatan segini ini ya, angin itu akan sangat mengganggu kalau kita nggak pakai filternya. Nulis sendiri mic-nya ditaruh di masker. Mungkin pernah di beberapa video sampai suara nafas penulis kedengaran. Nah itu karena posisinya nggak tepat itu ya. Untuk merekam ini kompresinya ya kalau bisa sih yang high ya. Tapi biasanya kalau kita mau memanfaatkan OIS, mau nggak mau kita harus pakai software kamera bawaan dari HP-nya. Padahal kalau misalnya kita pingin yang lebih, gambar yang terang, suara yang bisa pakai mic eksternal, itu pakai software download. Seperti misalnya Open Camera. Cuma di Open Camera itu nggak bisa memanfaatkan image stabilization-nya dari HP-nya. Jadi ya kalau mau pakai mic eksternal di HP Redmi ya nggak bisa. Jadi ya kalau pakai mic eksternal nggak ada image stabilization. Kalau pakai image stabilization nggak bisa pakai mic eksternal kalau di HP Redmi ya, entah HP apalagi yang seperti itu. Image stabilization sendiri penulis lebih pilih yang mode normal ya. Jadi di Oppo itu ada yang image stabilization biasa, ada yang super stable, apa sih jenenge lali. Tapi yang sangat-sangat stabil. Nah penulis nggak pakai yang sangat-sangat stabil itu, karena ternyata image-nya jadi kelihatan ngeblur ya, lebih ngeblur daripada kalau yang biasa.
Jadi penulis nggak pakai image stabilization tinggi karena gambarnya malah lebih buruk hasilnya. Ya dari review online juga kelihatan lah ya, kelihatan jadi blur sebentar gitu ketika ada goncangan. Kalau pakai image stabilization biasa nggak ada seperti itu. Kita milih HP juga nggak bisa sembarangan ya. Kita harus milih HP yang ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau penulis butuhnya berkendara malam hari juga. Nah kalau berkendara malam hari ini harus pakai HP yang bisa terang di malam hari. Nah untuk bisa terang di malam hari inilah ya penulis jadi nggak bisa pakai mode 60 fps kalau di di HP Oppo. Di HP ini belum coba sih ya 60 fps nya terang apa enggak di HP Asus ini. Jadi di HP Oppo itu memang ya terang kalau model biasa yang 30 fps, tapi begitu 60 fps jadi gelap. Nah kalau yang di HP Asus ini yang penulis tahu gelap itu kalau pakai mode wide. Jadi kalau pakai yang kamera wide-nya itu jadi gelap, nggak bisa terang. Padahal penulis lebih penting terangnya. Jadi daripada gelap ya wis dikorbankan saja yang 60 fps-nya. Untuk HP Oppo Reno 5 juga masih belum support 4K yang image stabilization. Jadi ya kalau mau image stabilization harus yang 1080. Penulis sendiri demi alasan processing nggak menggunakan mode 4K ya untuk kamera Asus ini, walau Asusnya ini sudah mendukung 30 fps untuk 4K nya mendukung image stabilisasi pada mode 4K 30 fps nya. Pertimbangannya karena ya prosesnya di komputer yang nggak cukup cepat ya. Penulis juga nggak pakai mode H264 atau HVEC atau yang teroptimasi untuk penyimpanan. Jadi di software rekaman itu biasanya ada modenya, mau pakai mode H264 atau yang kompatibilitas atau mode HVEC yang efisiensi tinggi. Nah ternyata kalau pakai efisiensi tinggi ya videonya mungkin space-nya agak berkurang sedikit ya, nggak banyak, mungkinnya 20% berapa gitu ya. Tapi masalahnya ketika proses jadi jauh lebih lama. Jadi kalau mau re-encode ya, jadi bukan ngekat pakai HP-nya sendiri, itu jauh lebih mending pakai H264 karena H264 itu kencang, jauh lebih kencang decodernya ya, jauh lebih kencang waktu prosesnya, bedanya bisa sampai 2 kali lipat kecepatannya. Oh ya, untuk HP terang dan gelap sendiri itu biasanya diperlihatkan di data AF kalau nggak salah ya, yang kebetulan antara HP Oppo dan Asus sama ya, 1,7 atau berapa. Angka itu beda-beda ya, walau misal sama-sama kelas Reno 1 sampai Reno 5 bisa aja beda. Biasanya ya hanya HP-HP flagship saja ya, HP-HP premium yang sensornya sensitif. Walau juga ada yang HP harga nanggung, kalau nggak salah Samsung M mungkin ya, M55 atau apalah itu, kalau nggak salah ya, dilengkapi juga. Untuk lihat itu biasanya bisa lihat di data GSM Arena ya, untuk tahu HP-nya terang atau enggak.
HP mahal, HP premium nggak berarti nggak ada kelemahan. Jadi contoh, kalau Asus ini apa ya kelemahan ya, lupa. Oh iya, image stabilisasinya nggak sebaik Oppo. Kalau itu yang tanpa macam-macam, jadi goyangannya kelihatan masih lebih banyak. Kalau sama-sama OIS-nya, ya penulis nggak pakai super stable ya di Oppo-nya. Oh ya, kalau pakai super stable di Oppo pakai apa peningkatan warna di posisi gelap, kayak iso di zoom. Ya sebenarnya nggak masalah. Nah yang masalah itu kalau di Oppo ya, Oppo Reno 5 itu sering kalau habis lewat daerah terang, daerah gelap, daerah terang lagi, jadi overbright atau overdark, jadi terlalu gelap atau terlalu terang. Jadi awalnya normal, tapi setelah lewat daerah terang atau gelap, jadi gelap terus atau terang terus. Nah itu rotok problem lah wis. Mungkin sepertinya memang softwarenya Oppo nggak dirancang untuk ngevlog ya, ngevlog sambil perjalanan. Mungkin harus pakai mode AI image itu ya, menerangkan gambar pakai AI, tapi ya seringkali gak srek karena apa? Karena ya apa ya kelemahan pakai AI gitu ya. Oh iya, lampunya kendaraan, lampu rem, lampu jauh, lampu depan itu jadi terlalu terang, jadi ada blur-blurnya gitu yang nggak bagus lah dilihat. Kalau penulis sendiri ya biasanya mending mode normal. Biasanya penulis tambahi warnanya biar kelihatan lebih seger gitu ya. Soalnya kalau gambar kalau warnanya itu ya apa ya, nggak bagus dipandang ya. Tentu ya terbatas. Karena kalau berlebihan ya jelek juga sih. Apa mana ya? Kayaknya wes cukup itu ya. Jadi ya pertimbangannya nggak cuma dari ngejar kualitas tok, tapi yo gimana prosesnya biar cepet. Kalau penulis sendiri prosesnya sebenarnya cukup cepat ya, nggak terlalu menyita waktu. Pertama penulis berubah dulu jadi AVI formatnya, filenya, terus diedit pakai virtual dub untuk potong-potong, untuk nambah-nambah, nyelip-nyelipkan gambar. Penulis nggak pakai picture in picture karena gara kesuwen ya. Jadi editing biasanya satu video kalau sudah diproses ya sekitar 1 jam gitu, kalau videonya 30 menit. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.